Ya. Nah, berarti Cindaku ini memang betul-betul bisa merubah wujudnya layaknya harimau persis tuh. Ya betul, bisa jadi. Karena dia kan ada ilmunya, supaya bisa berubah wujudnya. Itulah kalau anak cucu dulu bisa ketemu dengan saya, mungkin dia jadi harimau. Dialah yang terakhir untuk megang amanat saya. Cuman dia tidak bisa ketemu dengan saya, karena saya meninggal. Oh, karena Datuk sudah meninggal ya? Iya, jadi tidak ada ilmunya bagi dia. Tapi ciri-ciri dari Wak Ilyas itu sudah menunjukkan kalau dia keturunan Cindaku tuh ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat semua kembali mendatangi Wak Ilyas. Yang mana Wak Ilyas ini merupakan keturunan terakhir dari manusia harimau yang ada di Jambi, yaitu Cindaku. Video Wak Ilyas sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Untuk sahabat-sahabat yang belum menonton pembahasan saya tentang Cindaku, yang Wak Ilyas menceritakan kalau beliau merupakan keturunan terakhir dari manusia harimau, sahabat-sahabat bisa mengklik link yang ada di box deskripsi. Dan malam ini saya berkesempatan datang untuk kembali menemui Wak Ilyas. Untuk kembali Wak Ilyas menceritakan langsung. Dan di sini saya meminta Wak Ilyas untuk melakukan mediumisasi, memanggil arwah dari leluhurnya yang merupakan keturunan terakhir atau raja terakhir dari manusia harimau yang ada di Jambi. Saya akan meminta Wak Ilyas untuk melakukan mediumisasi, memanggil arwah tersebut untuk masuk ke dalam tubuh Wak Ilyas, dan saya akan menanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya dan pertanyaan-pertanyaan yang sahabat-sahabat ingin tanyakan tentang Wak Ilyas dan keturunan Wak Ilyas sebagai penerus terakhir manusia harimau yang ada di Jambi. Jadi, bagaimana kisah misteri yang akan saya bahas di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Oke, sahabat-sahabat, sekarang kita sudah di rumah Wak Ilyas dan beliau sekarang sudah saya minta untuk melakukan mediumisasi untuk memanggil almarhum datuknya, Datuk Dahlan, yang mana merupakan Raja Cindaku. Nah, menurut cerita dari Wak Ilyas, Datuk Dahlan ini meninggal di tahun 1997. Ketika sebelum beliau meninggal, di sini ciri fisiknya sudah berubah. Datuk Dahlan ini sudah memiliki ekor dengan panjang 1,5 meter. Ekor itu adalah ekor harimau, yang mana setiap keturunan dari Cindaku memiliki ciri seperti itu. Nah, jadi sekarang Wak Ilyas sedang melakukan mediumisasi, memanggil arwah dari Datuk Dahlan untuk masuk ke dalam tubuh Wak Ilyas agar saya dapat berkomunikasi langsung dengan Datuk Dahlan. Datuk Dahlan, sang Raja Cindaku. Punya ilmu saja,
ada punya ilmu Cinaku. Kalau datuk itu asli menyerupai harimau. Oh, jadi perwujudan datuk memang menyerupai harimau tuh. Memang betul. Berarti sejarah yang ada di Kerinci yang dikatakan keturunan dari Tingkas. Ya. Yang merupakan penjaga antara manusia dengan harimau pada tempo dulu tuh ya. Ya. Berarti memang keturunan dari datuk ini merupakan manusia yang dapat berubah wujud menjadi harimau. Ya. Dan konon tuh menurut cerita, ketika seseorang yang pewaris dari ilmu Cindaku ini meninggal dunia, ya, mereka kembali ke alam Cindaku. Ya. Apakah benar tuh? Betul. Berarti diceritakan sama cucu Datuk Wak Ilyas, Datuk Dahlan ini sudah meninggal tahun 1997. 97, betul. Tapi Datuk kembali ke Cindaku dengan perwujudan harimau. Ya. Jadi malam ini kita berkesempatan untuk melakukan mediumisasi dengan Wak Ilyas. Nah, dari raga Wak Ilyas ini kita dapat berkomunikasi dengan Datuk Wak Ilyas yang kemarin sudah sempat beliau ceritakan. Ya. Yang mana Datuk Wak Ilyas ini adalah keturunan terakhir Raja Cindaku yang ada di Jambi ini. Iya, iya. Nah, jadi sekarang saya mencoba untuk menggali informasi lagi tentang Cindaku, apalagi belakangan ini marak sekali di Provinsi Jambi, warga diserang oleh harimau. Di sini saya ingin bertanya langsung, ya, apakah sosok harimau yang menyerang itu merupakan harimau asli atau ada hubungannya dengan Cindaku? Kalau menurut Datuk tidak hubungan. Tidak ada hubungan tuh ya? Tidak. Itu memang asli harimau. Oh, berarti memang harimau yang berasal dari hutan. Iya. Oh, bukan ada hubungannya dengan Cindaku tuh ya? Tidak ada. Tapi kan banyak itu cerita-cerita orang dikaitkan karena harimau itu setelah menerkam dia hilang tanpa jejak. Harimau itu kan satu daun lalang dia bisa hilang. Oh, satu daun lalang dia bisa menghilang tuh ya? Ya. Itu kehebatan dari harimau tuh ya? Iya, itu kehebatan dia. Nah tuh, kalau kita dapat melihat nih ciri-ciri dari Cindaku itu dari seperti apa tuh? Kan perwujudan Cindaku kan menurut cerita dari Wak Ilyas, ya perwujudannya seperti manusia, tapi beliau bisa berubah wujudnya menjadi sesosok harimau. Iya. Nah itu kalau kita melihat ciri dari bentuknya, kalau dia jadi manusia itu bentuknya apa ciri-ciri kalau dia Cindaku tuh? Ciri-cirinya, ya kalau dia tetap menjadi manusia, ya tetap jalannya itu menempuh 7 sumur, 7 sungai. 7 sungai. Iya. Lewat dari 7 sungai itu ada menjadi harimau, ada menjadi manusia. Kalau kembali lagi, itulah wujudnya kalau Cindaku. Tapi kalau harimau biasa itu tidak ada perubahan. Terus menurut cerita nih tuh, Cindaku itu hanya dapat merubah wujudnya ketika dadanya menyentuh tanah Kerinci. Apakah benar tuh? Betul. Berarti kalau di luar dari tanah Kerinci dia tidak bisa merubah wujudnya. Tidak. Itu apakah memang kemampuannya sampai di situ atau ada sumpahnya tuh? Itu memang ada. Itu kan perjanjiannya ada. Supaya dia bisa wujudnya kembali atau tidak kembali. Oh, berarti memang ada sumpahnya di Ya, masa ada lalu tuh ya? Iya. Itu makanya Datuk sebenarnya memang asli itu harimau. Jadi Cindaku. Jadi Cindaku tuh ya? Karena Datuk mungkin kamu tidak percaya. Saya punya buntut. Tapi kalau yang lain tidak ada. Oh, berarti perwujudan Datuk menurut cerita dari Wak Ilyas kemarin juga sebelum Datuk meninggal ekornya sudah tumbuh 1 meter lebih tuh. Iya, betul. Itu maka saya tidak mau di desa. Saya diam di hutan. Itu kalau tempat saya itu dua hari baru tembus ke tempat saya. Perbatasan antara Jambi dengan Kerinci. Makam Datuk sekarang? Iya. Di antara perbatasan Kerinci dengan Jambi. Ya. Itu di daerah mana tuh? Itu namanya kalau dilewat itu Gunung Teter 3. Gunung Teter 3. Mungkin di kampung Datuk itu masih banyak tuh ya? Ya. Orang-orang yang mewarisi ilmu Cindaku atau sudah nggak ada lagi tuh? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti Datuk yang terakhir. Iya. Jadi itu ya, sahabat teman-teman semua.
Datuk Wak Ilyas ini yang sekarang melakukan mediumisasi dengan Wak Ilyas merupakan keturunan terakhir Cindaku yang ada di Kerinci. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita Cindaku masih berkeliaran di Provinsi Jambi ini, mungkin di sini kita bisa sudah mendapat jawaban lah bahwa sosok Cindaku terakhir adalah almarhum datuknya Wak Ilyas. Ya, betul. Nah, itu terakhirnya. Itu maka semenjak 97 sampai sekarang kan tidak ada lagi. Kalau ada itu harimau biasa. Oh, berarti harimau biasa tuh ya. Ya. Jadi kampung Cindaku itu sekarang masih ada nggak tuh? Kampungnya. Kampung gaibnya. Kampung gaib itu ada. Di daerah mana tuh? Kalau khusus di Jambi ini tuh? Di Jambi. Iya. Kalau di Jambi itu antara Mentawa dengan Air Hitam. Mentawa dengan Air Hitam. Berarti masih di perbatasan daerah Mentawa tuh ya? Iya. Nah, kalau memang masih berbatasan dengan daerah Mentawa, apakah sosok penghuni gaib di desa Mentawa itu bisa berhubungan dengan desa gaib Cindaku tuh? Bisa, kalau memang dia mau. Tapi sekarang ini nampak tidak ada yang nak ikut seperti itu, tidak ada. Oh, berarti sekarang kampung Cindaku ya tetap kampung Cindaku, di Mentawa tetap Mentawa. Iya. Nah, seandainya nih tuh, kalau saya ajak cucu Datuk Wak Ilyas untuk main ke daerah kampung Cindaku, apakah diizinkan tuh? Itu nengok kemampuan dia kalau dia mau. Oh, kalau dia mau. Ya. Kalau Datuk itu siap, kemana dia pergi. Oh, berarti kalau Wak Ilyasnya merasa mampu, berarti Datuk sudah mengizinkan. Ya. Karena begini tuh, cerita dari Cindaku ini kan simpang siur. Ada yang mengatakan Cindaku dari keturunan A, keturunan B. Sedangkan ya saya berasal dari Jambi. Saya ingin membuka fakta, mengungkap sejarah yang ada di Jambi. Cindaku menurut saya adalah satu legenda yang sangat legendaris sekali, dan saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa kampung Cindaku atau manusia harimau yang ada di Jambi ini bukan cuma sekedar mitos. Bukan cuma sekedar omong kosong, bahwa keturunan dari Cindaku ya masih ada. Nah, itulah tujuan saya datang ke tempat Wak Ilyas, mengajak Wak Ilyas untuk berkomunikasi dengan Datuk, ingin menanyakan hal tersebut. Nah, sekiranya begini tuh, kalau memang nanti ada kesempatan, ada rezeki, kami ingin berziarah ke makam Datuk, apakah di sana nanti kami bisa istilahnya ya merasakanlah energi atau aura di kampung Cindaku tersebut? Ya, bisa saja. Istilahnya kalau kami datang ke sana, apakah ada pantangan atau larangannya tuh? Ya, kalau tiba sana kan itu daerah siluman namanya ya. Nah, ke tempat kami. Itu kamu apa yang ketemu di situ jangan kamu makan. Oh, jadi apa yang ketemu di sana jangan dimakan tuh ya? Ya, jangan dimakan. Kalau kamu makan itu nanti kamu bisa hilang. Oh, nggak kembali lagi? Iya. Nah, ini tuh pertanyaan lagi nih. Seseorang yang memiliki ilmu harimau, apakah bisa dikatakan Cindaku? Oh, tidak. Seperti banyak nih tuh di daerah-daerah lain, ada yang nuntut ilmu harimau ketika dia sedang bersilat, ketika dia sedang keadaan terpepet, dia bisa berubah istilahnya sifatnya ya, bukan wujudnya. Kelakuannya atau tingkahnya bisa berubah jadi harimau. Apakah itu bisa dikatakan Cindaku? Tidak. Itu kan tuntutan dia. Dia bisa menjadi, dia kan bisa berubah. Tetap dia manusia, tapi dia bentuknya seperti harimau. Berarti harimau tuntutan biasa. Oh, harimau kekuatan tuntutan tuh ya? Ya, sama dengan Datuk. Datuknya ada. Ya, sebelah pihak kami ini ada yang melihara harimau. Ada yang jadi Cindaku. Nah, jadi kalau Datuk sebelah anak cucu, itu sebelah maknya itu melihara. Tapi selepas dia meninggal itu tidak ada lagi. Oh, berarti dari keturunan Wak Ilyas ini pun ada yang memelihara harimau, ada yang menjadi Cindaku tuh ya? Iya, ada. Nah, berarti
Cindaku ini memang betul-betul bisa merubah wujudnya layaknya harimau persis tuh? Ya betul, bisa jadi. Karena dia kan ada ilmunya supaya bisa berubah wujudnya. Itulah kalau anak cucung dulu bisa ketemu dengan saya, mungkin dia jadi harimau. Dia lah yang terakhir untuk megang amanat saya. Cuman dia tidak bisa ketemu dengan saya karena saya meninggal. Oh, karena Datuk sudah meninggal ya? Iya, jadi tidak ada ilmunya bagi dia. Tapi ciri-ciri dari Wak Ilyas itu sudah menunjukkan kalau dia keturunan Cindaku tuh ya? Ya, kan lihat bentuk dia. Iya. Nah, kan tahu. Jadi sahabat jalannya, bentuk dia macam mana. Ciri-ciri dari keturunan Cindaku itu, mereka tuh nggak ada garis tengah sini nih, garis parit. Mungkin sahabat-sahabat bisa memperhatikan dari bagian atas bibir Wak Ilyas itu nggak ada garis, nggak ada paritnya. Dan jalan dari Wak Ilyas pun memang agak berbeda ya dengan seperti ciri fisik kita berjalan pada umumnya. Itu bisa menandakan kalau Wak Ilyas ini memang asli keturunan Cindaku. Nah, sekarang apakah Wak Ilyas ini perwujudannya memang akan bisa berubah menjadi sosok seperti Datuk tuh? Ya, kalau, di suatu hari nanti. Ya kalau memang dia mau ke tempat saya bertapuh, kata orang ya, dia tidur di tempat saya, mungkin saya kasih. Cuman dia ni nampaknya gini kan sudah umur sudah lanjut. Jadi mungkin tidak bisa dia untuk mengerjakan seperti itu. Oh, berarti kalau Wak Ilyas datang ke makam Datuk, Datuk akan berikan amalan ilmunya tuh ya? Biar Wak Ilyas memang sejati bisa menjadi Cindaku. Ya, Cindaku. Nah, ketika misalnya nih tuh ya, Datuk nih semasa hidupnya, berarti Datuk ini hidup di dua alam. Ya, betul. Perwujudan Datuk menjadi manusia ada, tapi ketika Datuk mau berubah jadi harimau, Datuk pun bisa. Ya, tetap jadi harimau. Nah, ketika Datuk berubah jadi harimau, apakah Datuk punya nafsu, punya keinginan untuk menyakiti manusia, atau seperti punya dendam sama orang, Datuk ingin menyakiti dengan kekuatan Cindaku tersebut? Tidak ada. Kalau Datuk tidak ada dendam, cuma ya kita ni kan tidak mungkin sendirian, tidak ya. Bawa kawan, paling tidak kita bawa tu orang 5, tidak keluar. Kadang kawan samping kita itu ada yang menghilang. Itu yang galak makan manusia. Oh, jadi menurut cerita itu ya, yang Datuk sampaikan tadi, kalau Cindaku ini keluar dari kampung itu rombongan tuh ya? Ya, rombongan. Itu pada saat-saat tertentu atau bisa keluar masuk begitu aja tuh? Tidak tertentu. Pada saat-saat tertentu baru bisa keluar ya, bisa keluar. Ke alam manusia tuh ya? Ya, ke alam manusia atau ke alaman Cindaku. Oh, itu tujuannya apa tuh untuk keluar tuh? Ya, kita kan macam mana lah kalau kita mencari makan, tak? Kalau paling tidak kita ayam atau kambing, itulah yang galak ngabisi. Oh, berarti untuk mencari makan tuh ya? Ya, untuk mencari makan. Berarti memang ketika sudah berubah menjadi sosok harimau, berarti memang memangsa hewan hidup tuh ya? Ya. Tapi kalau untuk menyerang manusia, untuk menyakiti manusia enggak tuh? Ya, itu ada yang menyakitkan itu kan. Itu maka kita keluar itu berombongan, bukan satu-satu. Bukan satu-satu tuh ya? Tidak. Nah, tapi setelah tahun 97, setelah Datuk meninggal, itu sudah pintunya udah nggak kebuka lagi. Tidak ada terbuka lagi. Berarti Cindaku yang ada tuh sekarang ya terkurung di dunianya tuh? Iya. Tidak ada terbuka lagi. Sudah tidak terbuka lagi? Ya. Biarpun di mana. Oh, dimanapun ya? Iya. Nah, menurut cerita nih tuh tentang 7 manusia harimau yang menjadi legenda. Nah, sepengetahuan Datuk, dari keturunan Datuk, yang kerinci ini yang dari mana tuh? Dari 7 itu tuh? Apa namanya kawan yang lain ya? Iya. Ya, itu di Medan ada. Di Rengat ada. Yang besar lagi itu di daerah Teluk Kuantan. Teluk Kuantan. Itu Padang ada. Padang ada. Nah, di Malaysia pun ada. Di Malaysia pun ada. Nah, berarti memang tersebar 7 manusia harimau. Iya. Nah, kalau untuk di Padang sendiri tuh, ini kan ada 2 versi, Cindaku dan harimau akuan. Itu bisa dibedakan atau memang itu satu keturunan dari Cindaku tuh?
Itu satu keturunan sebenarnya. Satu keturunan ya. Yang seperti Datuk bilang tadi, ada yang bisa berubah wujud menjadi harimau, ada juga yang cuma bisa memelihara harimau. Iya, itu baik. Nah, yang memelihara harimau itu apakah nanti ketika dia meninggal dunia, wujudnya berubah menjadi harimau atau tetap menjadi manusia tuh? Tetap menjadi manusia. Oh, karena dia nggak pakai ilmu akuannya. Ya, tidak akuan. Berarti seperti yang Datuk katakan tadi, sebelum Datuk meninggal, Datuk sudah tumbuh ekor. Ya. Nah, berarti setelah dimakamkan, Datuk nggak langsung kembali ke kampung Cindaku tuh? Tidak. Jadi yang di dalam makam itu tuh apa tuh? Ya itu kan kalau menurut ini sama dengan cerita orang pakai tuyul. Kalau orang pakai tuyul itu kalau meninggalnya itu bukannya dia yang meninggal. Dia harus balik ke tempat dia asal. Tempat dia di mana tempat dia ngambil ilmu, di sanalah dia kembali. Berarti balik ke asramanya. Di asrama itulah dia terkurung, tidak keluar lagi. Itulah ke tempat Datuk. Oh, berarti yang ditanam di dalam itu cuman jasadnya aja. Iya. Sedangkan ya ruhnya atau arwahnya itu kembali ke kampung Cindaku. Iya, kembali ke kampung Cindaku. Tapi kan dia tidak bisa keluar lagi. Oh, nggak bisa. Tidak bisa jadi lagi. Nah, itu. Oh, berarti yang sudah meninggal itu ya cuman ditahan di sana, dia nggak bisa mewujud lagi jadi harimau tuh ya. Ya berarti seperti Datuk sekarang ketika Wak Ilyas memanggil, Datuk datang untuk mediumisasi ke dalam tubuh Wak Ilyas. Tapi Datuk untuk merubah wujud menjadi harimau, gentayangan lagi istilahnya untuk keluar lagi itu nggak bisa lagi tuh ya. Iya. Jadi itu ya, sahabat-sahabat, penjelasan dari kita mediumisasi ini dengan ruh atau arwah dari datuknya Wak Ilyas yang merupakan beliau adalah pemegang terakhir manusia harimau atau Cindaku yang ada di Jambi. Mungkin video ini agak sedikit terpotong di awal tadi karena sebelum saya prepare tiba-tiba Wak Ilyas sudah melakukan mediumisasi. Nah, mungkin setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Wak Ilyas yang dalam keadaan kesurupan ini, nanti saya akan coba bertanya-tanya lagi dengan Wak Ilyas ya. Mungkin obrolan saya dengan Datuk Dahlan ya, datuknya Wak Ilyas ini kita akhiri sampai di sini karena ya mediumisasi ini nggak boleh juga dilakukan lama-lama karena fisik dari Wak Ilyas juga udah nggak seperti dulu lagi. Tuk, terima kasih Tuk sebelumnya. Datuk sudah bersedia datang menjawab pertanyaan saya untuk mengungkap sejarah Cindaku, sejarah asli manusia harimau yang ada di Tanah Jambi khususnya di Kerinci. Terima kasih. Nah, mungkin ya kalau ada salah-salah pertanyaan saya, Datuk jangan ngaum sama saya Tuk ya. Kami takut Tuk. Nah, jadi kalau Datuk mau keluar, ya silakan untuk keluar. Jadi itulah pertanyaan kamu dengan saya, itulah yang saya sampaikan. Iya tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan Cindaku itu ada, itu bohong semuanya. Bohong semua tuh ya. Berarti yang ada sekarang cuman legenda Cindaku. Tapi yang harimau-harimau yang menyakiti warga sekarang, bahkan di beberapa bulan yang lalu banyak harimau yang menerkam warga, itu nggak ada hubungannya sama Cindaku tuh ya. Nggak ada tuh ya. Ya mudah-mudahan lah ya Datuk juga mungkin ya bisa menjagalah ya untuk supaya masyarakat jangan diganggu harimau lagi tuh. Bisa nggak tuh Tuk? Insya Allah. Insya Allah tuh ya. Ya karena kan perjanjian tingkas ya. Beliau berubah menjadi setengah manusia setengah harimau untuk menjaga manusia dengan harimau. Nah mungkin karena Cindaku nggak keluar lagi nih tuh, harimau semena-mena, mungkin nggak tuh? Oh, mungkin lah ya. Itu kan mungkin mendadak saja karena mungkin dia kelaparan apa kawan tidak ada lagi kan. Mungkin dia salah makan, kita makan ke manusia. Itulah harimau biasa itu macam itu, sembarang ya, makan manusia ditangkap. Karena kalau ada masih hidup Datuk itu tidak bisa dia macam itu. Kecuali anak Cindaku yang tidak serombongan dengan kita, enggak serombongan dengan Datuk, dia pergi dengan kita, dia ngilang, itu yang galak ngacau. Itulah galak jadi manusia. Kalau Datuk untuk dendam-dendam itu tidak ada. Nggak ada tuh ya? Enggak. Kalau saya cuma melihara, ya melihara umat manusia, tidak ada mengganggu, kecuali binatang. Nah itu kalau binatang itu selalu.
Kalau binatang memang menjadi hewan buruan tuh ya, untuk makanan ya. Iya, untuk makan kita. Ya, karena makan lain kan tidak ada. Iya. Bukannya Datuk mengatakan makan nasi itu bohong. Kalau orang sudah jadi macam itu tidak ada lagi makan nasi. Harus makan yang berdarah. Nah itu harus binatang yang hidup. Ya. Iya tuh. Nah itulah. Oke tuh. Jadi tidak ada kalau ada harimau sekarang ngamuk atau makan. Nah bisa. Mudah-mudahan Datuk bisa tolong nanti. Iya tuh. Nah, karena belakangan ini banyak sekali tuh kejadian. Iya, banyak itu cerita. Nah, itu sebenarnya cerita saja. Iya. Nah itu kalau menurut Datuk itu dalam pemikiran itu mungkin sepintas lalu. Mungkin dia kesasaran, tak? Iya. Itu tidak bertemu dengan binatang, mungkin kita makan dia ke manusia. Iya. Itu yang jahatnya harimau. Iya. Kalau harimau asli itu memang jahat. Kalau kita tak ada, selama saya tak ada lagi itu, aku rasa tak ada lagi. Nggak ada lagi cindaku tuh? Tidak ada. Biarpun mana. Berarti di tahun 97 terakhir? Iya, itu terakhir lah. Datuk terakhir meninggal itu terakhir lah. Semua sudah meninggal galau. Oh, berarti semua darah cindaku itu sudah meninggal semua? Meninggal galau. Jadi tidak ada. Walaupun di Keteluk Kuantan, walaupun di Rengat, walaupun di Medan, atau Padang. Itu semuanya sudah meninggal tuh ya? Tidak ada lagi. Kalau ada itu buatan saja. Oh, ya walaupun ada sekarang kacau tuh dunia. Iya. Itu. Kamu pun tidak bisa berjalan buatnya. Iya tuh. Nah itu. Anak cucu ini kan tidak umurnya sudah melanjut. Kalau dia masih muda mungkin terkejar ke tempat Datuk. Oh, masih terkejar tuh ya? Iya, bisa Datuk berikan apa yang terkendak dia, tapi ya tidur aja tempat saya, macam mana kita di Keramat, tidur, minta dengan saya, insya Allah Datuk kasih. Tapi kalau selain darah cindaku bisa nggak tuh ngambil ilmu itu tuh? Ya kalau memang tidak ada saudara itu payah. Susah tuh ya? Iya, karena lain macam Kerinci, orang Jambi ya tak. Datang sana minta itu tidak bisa kalau tidak satu darah, kecuali satu darah. Berarti yang bisa mengambil ilmu cindaku milik Datuk itu cuman anak keturunan. Anak cucu ya itu bisa. Kalau lain keturunan itu tidak bisa. Berarti kalau anak dari Wak Ilyas itu bisa kan masih keturunan. Bisa tuh ya? Iya. Untuk meneruskan ilmu cindaku tersebut. Ya. Apakah nanti kalau ilmu itu diambil beliau akan meninggal dengan perwujudan harimau tuh? Ya kalau dia meninggalkan macam mana caranya dia kan itu kan ada timbang rasanya dia. Macam mana dia nuntut ilmu itu kan bisa jadi manusia. Tapi ciri-ciri pastinya dia bakal tumbuh ekor. Ya. Pasti itu tuh ya? Ya pasti. Kalau menurut ilmu Datuk itu pasti. Berarti ilmu dari Datuk Dahlan ini sebenarnya masih dapat diwarisi oleh anak keturunan. Nah, mungkin kalau Wak Ilyas sendiri usianya sudah lanjut, mungkin anak-anak dari Wak Ilyas atau cucu-cucu dari Wak Ilyas ke depan nanti ingin ya mendalami atau mewarisi ilmu cindaku, mereka bisa mendapatkannya langsung diberikan oleh Datuk yang sekarang ada di dalam tubuh Wak Ilyas. Tapi saya rasa ya anak cucu dari Wak Ilyas nggak kepikiran ke situ tuh. Tidak ada. Karena sekarang kan ya eranya sudah berbeda. Ya biarlah ya legenda cindaku menjadi sejarah yang ada di Jambi itu ya. Iya. Tapi yang jelas di sini Datuk memastikan tidak ada cindaku yang berkeliaran sekarang. Tidak ada. Mungkin itu aja tuh yang mau saya tanyakan. Terima kasih Datuk sudah bersedia hadir masuk ke dalam mediumisasi ini. Ya mungkin kalau ada kesempatan lagi, ada rezeki, saya ingin main-main ke kampung Datuk. Boleh tuh ya? Boleh. Saya ajak cucu Datuk, saya ajak Wak Ilyas untuk main-main ke kampung gaib cindaku. Boleh. Kalau kamu nak datang ke sana, kejar saja ke daerah Mentawa. Kejar daerah Mentawa tuh ya? Ya, di sana bisa ketemu. Tapi ya anak cucu Ilyas pasti ada kan? Iya. Nah, jadi dia bisa manggil. Oke. Nah itu. Oke, makasih tuh. Nah ya. Jadi itulah yang saya sampaikan, yang saya ceritakan sama kamu. Itu kalau memang ada cindaku sekarang itu bohong. Ya, itulah. Jadi gini tuh, Datuk ngobahkan wujud
anak cucu, Iya. saya permisi mau pulang, Iya. ya. Oke, sahabat-sahabat, tadi kita sudah melakukan mediumisasi. Alhamdulillah, Wak ya. Apa yang kita inginkan semuanya diberi kelancaran. Tadi kita melakukan mediumisasi dengan almarhum Datuk dari Wak Ilyas, yang merupakan, beliau adalah keturunan terakhir dari cindaku manusia harimau yang ada di Jambi, khususnya di Tanah Kerinci. Nah, tadi juga saya langsung bertanya ya kepada arwah atau ruh yang masuk ke dalam tubuh Wak Ilyas ini tentang kebenaran kisah dari cindaku yang sekarang sedang marak sekali. Yang mana banyak yang mengatakan kejadian-kejadian yang barusan terjadi di Jambi. Beberapa warga meninggal akibat diterkam harimau, itu ada kaitannya dengan cindaku. Ternyata tadi Datuk sudah mengatakan, Wak, bahwa tidak ada hubungannya. Bahwa di tahun 97 ketika Datuk meninggal dunia, cindaku itu sudah nggak ada lagi, dia bilang. Dia mengatakan cindaku dialah pengunci terakhir dari cindaku tersebut. Nah, di sini kita bisa bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di Jambi ya belakangan ini, banyak kejadian manusia yang diterkam harimau itu merupakan harimau asli yang berasal dari hutan. Karena memang lokasi atau wilayah jajahan dari harimau, khususnya di wilayah TNKS sebagai habitat asli dari harimau Sumatera ini, sekarang sudah semakin lama semakin mengecil. Makanya harimau-harimau itu turun ke desa, turun ke perkampungan. Mereka sudah tidak ada wilayah untuk dijajahi lagi. Karena menurut catatan ya, menurut pengetahuan saya tentang perjalanan atau teori kehidupan dari harimau ini, satu ekor harimau jantan untuk mencari rantai makanan, mereka tuh harus menjelajah sekian ratus kilometer. Nah, sedangkan di TNKS itu udah nggak dapat lagi lah mereka masuk ke wilayah-wilayah yang bisa mencari untuk berburu. Makanya mereka keluar masuk ke pedesaan, dan mereka pun di sini sempat menyerang beberapa warga. Jadi cerita cindaku sekarang di Jambi ini sudah menjadi sebuah legenda. Tidak ada lagi manusia harimau yang berkeliaran, yang ada memang harimau yang benar-benar sejatinya harimau yang berasal dari hutan Kerinci. Nah, mungkin itulah sedikit pembahasan saya di video kali ini, membahas tentang cindaku, yang mana Wak Ilyas merupakan keturunan terakhir dari Raja Cindaku yang ada di Kerinci. Mungkin di awal video tadi sempat kepotong ya, karena begitu saya masih prepare, Wak Ilyas sudah melakukan mediumisasi, dan sosok gaib dari Raja Cindaku adalah Datuk Wak Ilyas sudah masuk ke tubuh Wak Ilyas. Nah, mungkin dari penjelasan yang disampaikan Datuk dan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Datuk tadi bisa menjawab rasa penasaran sahabat-sahabat semua tentang sosok Cindaku. Tadi Datuk mengatakan kalau sosok Cindaku itu yang memang sejatinya memiliki dua alam ketika dia masih hidup di dunia ini. Ya, tubuhnya itu tubuh harimau, tapi semakin umurnya bertambah, bentuk fisiknya itu bertambah juga, yaitu dengan tumbuh ekor. Nah, Datuk Dahlan ketika sebelum dia meninggal di tahun 1997, ekornya itu sudah tumbuh hampir 1,5 meter, Wak ya. Iya. Itu menandakan kalau beliau adalah Cindaku asli. Nah, di sini juga tadi Datuk Dahlan mengatakan ciri khas dari Cindaku merupakan parit di bagian bibir. Mungkin nanti sahabat bisa melihat ya. Mungkin Wak bisa agak sedikit maju, Wak ya. Mungkin ciri fisik dari Wak Ilyas memang agak berbeda dengan saya.
Ya, sahabat-sahabat bisa ngelihat kalau saya kan ada parit ininya, sedangkan Wak Ilyas rata. Nah, itu satu ciri keturunan dari Cindaku asli. Jadi dari situ kita di sini bisa membuktikan bahwa legenda Cindaku itu memang benar-benar ada. Tapi tadi Datuk Dahlan mengatakan Wak Ilyas ini jodohnya nggak ada. Ketika Datuk Dahlan menunggu kedatangan Wak Ilyas di Kerinci, Wak Ilyas ini terlambat datang. Kalau Wak Ilyas sempat datang, bertemu dengan Datuk Dahlan sebelum beliau meninggal, mungkin Wak Ilyas lah yang menjadi pewaris terakhir yang dinamakan Cindaku. Nah, jadi tadi juga saya sempat bertanya kepada Datuk Dahlan, apakah ilmu Cindaku itu bisa diturunkan dengan selain anak cucu? Dia bilang nggak bisa, Wak. Ya, nggak bisa. Kalau bisa saya mau ngambil, Wak. Enggak ya. Jadi di sini kita cuman untuk membuktikan cerita dan sejarah ya. Cindaku ini merupakan legenda, Wak ya. Legenda yang sangat menarik sekali untuk kita bahas karena beberapa media dan beberapa kalangan menganggap kalau cerita Cindaku ini hanya sebuah legenda. Mungkin insya Allah lain waktu kita ada rezeki, Wak, kita bisa main-main ke Kerinci. Kita bisa ziarah ke makam Datuk Dahlan, tapi beliau katakan tadi untuk sampai ke pemakamannya itu kurang lebih sekitar 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan masuk ke dalam hutan, Pak ya? Ya. Ya, insya Allah nanti kalau ada rezeki umur panjang, saya akan ajak Wak Ilyas untuk langsung datang berziarah kita, Pak ya. Berziarah ke makam Cindaku yang terakhir. Nah, beliau juga mengatakan kampung asli Cindaku yang ada di Kerinci itu berdekatan dengan Desa Gaib Mentawa. Ini pasti bakal seru banget nih. Ya, Desa Gaib Mentawa yang memiliki sejuta cerita misteri dan kampung Cindaku yang masih menjadi sebuah kisah misteri. Di sini akan kita padukan cerita Mentawa dengan cerita dari kampung Cindaku di lokasinya langsung. Mungkin kalau sahabat-sahabat setuju, tolong kasih komentar di bawah. Setuju nggak kita main-main ke daerah Mentawa dan sekalian kita berziarah ke kampung Cindaku? Mungkin di video kali ini demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita dari Cindaku. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin kalau sahabat ada beberapa pertanyaan khusus untuk Wak Ilyas, bisa tulis di kolom komentar, atau sahabat-sahabat bisa DM ke Instagram saya, rio.wijaya91. Nah, video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.